Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan lain sebagainya. Yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak nanti kita di hari akhir mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan dengan beliau beserta para sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentang jodoh dan maut, semuanya tidak ada yang tahu kapan jodoh kita akan datang, kapan kematian kita akan datang pula. Kita sudah mempunyai calon, belum tentu itu akan menjadi jodoh kita. Dan walaupun kita punya penyakit, belum tentu itu akan tanda ajal akan menyebut kita. Yang sehat bisa saja meninggal dunia, yang muda bisa saja juga meninggal dunia. Dalam hal jodoh, Rasulullah sudah memberikan kriteria 4 kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama itu hartanya, yang kedua kedudukannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat agamanya. Kalau misalkan kita memilih agamanya, niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung. Ibaratnya sebuah agama itu ibaratnya sebuah pondasi. Kalau misalkannya pondasinya kuat, maka bangunannya juga tidak akan mudah roboh. Kalau misalkan pondasinya itu tidak kuat, maka bangunan itu akan mudah roboh. Kalau kita kasihkan poin 1 untuk kriteria agama dan 0 untuk kriteria kedudukan, kecantikan, dan harta, kalau kita mendapatkan 4-4-nya, maka kita akan mendapatkan poin 1000. Kalau kita hilangkan kriteria kedudukan, kita masih mempunyai poin 100. Kalau kita hilangkan kecantikan, kita masih mendapatkan poin 10. Kalau kita hilangkan pula harta, kita masih mendapatkan poin 1. Makanya kalau kita cuma mendapatkan 3 ini tanpa ada 1 ini, agama, 3 ini menjadi sia-sia, 0. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, carilah istri yang soleha dengan yang diutamakan adalah agamanya. Untuk agama, kenapa? Karena dalam kehidupan semuanya itu harus dengan agamanya terlebih dahulu. Apakah agamanya baik ataukah agamanya buruk? Kita juga sebagai suami harus bertanggung jawab, ya kan? Nah, terus Rasulullah pernah berkata, sebaik-baiknya perhiasan di dunia itu adalah wanita yang soleha. Kalau misalkan istri kita itu kita perintah, dia langsung menaatinya. Kalau misalkan kita pandang matanya atau mukanya, itu menyejukkan hati kita. Dan kalau kita nggak ada di rumah, dia rela jaga kehormatannya. Terus dari hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang Allah beri rezeki wanita soleha, maka sungguh Allah telah memberikan atau menolongnya menyempurnakan separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah dalam memenuhi setengahnya lagi. Jadi kalau misalkan nih Allah sudah memberikan istri yang soleha, berarti agama kita, setengah dari agama kita itu sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan kita mau menyempurnakan lagi yang setengahnya lagi itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, rasa takut itu jangan buat kita beribadah kepada Allah itu dengan rasa ketakutan. Itu juga tidak baik. Tentang maut, kalian tahu sesungguhnya malaikat Israel itu datang kepada kita setiap harinya itu hampir kurang lebih 70 kali. Itu malaikat Israel mendatangi kita. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 juga Allah menerangkan bahwasanya yaitu semua makhluk yang bernyawa itu akan merasakan mati. Dalam merasakan mati itu kita akan menuju ke akhirat. Dalam perjalanan akhirat itu panjang, ya kan? Tergantung kita bagaimana di dunia. Kalau misalkan di dunia kita baik, maka akhir kita akan baik. Kalau misalkan di dunia kita buruk, maka di akhirat juga kita akan merasakan keburukan.
kita harus mematokkan untuk siapa kita hidup, untuk siapa kita mengaji, untuk siapa kita berdoa, dan untuk apa kita diciptakan. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pula bahwasanya untuk kita masuk ke akhirat itu gerbang pembukanya itu adalah kematian. Maka siap tidak siap, kita juga harus siap akan datangnya kematian itu. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, Allah berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah ke Tuhanmu dengan jiwa yang luas, dengan jiwa yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke jamaah hambaku, masuklah ke dalam surgaku." Itu dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bahwasanya berarti siapapun orang yang melakukan kebajikan dalam dunia dengan ikhlas lillahi ta'ala, untuk Allah tujuannya, untuk agama Allah juga untuk apa tujuannya, maka kebaikan itu akan kita balaskan atau dibalaskan oleh Allah di akhirat nanti. Semuanya itu sudah Allah atur dalam apa yang Allah inginkan untuk kita, apa yang Allah inginkan untuk diri kita sendiri, untuk kedepannya. Jadi siap tidak siap, kita harus benar-benar mempunyai bekal yang cukup untuk nanti di hari akhir. Dari saya sekian. Kalau misalkan kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.